Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang makan Allah, kita sampai kepada tema yang sebenarnya jarang dibahas orang. Jadi biasanya di Asmaul Husna langsung bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal ada nama-nama Allah Ta'ala yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Kita sering membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ya, pujian atau segala puji, lillah, milik Allah, Rabbi. Rabb secara harfiah artinya Tuhan. Tapi dalam kamus bahasa Arab kata Rabb itu adalah nama Allah sebagai pencipta. Maka Rabbi itu artinya Allah pencipta alamin, semua alam, yaitu alam semesta. Rabbul alamin. Apa bedanya dengan Khaliq, dengan Musawwir, dengan Bari? Kata Rabb mencakup semua nama itu. Kata Rabbun, Rabbul Alamin juga mencakup makna menghidupkan. Kata Rabbun, Rabbul Alamin juga berarti yang memberi rezeki. Kata Rabbul Alamin juga berarti yang menghidup, mematikan, yang mengizinkan penyakit, virus muncul, dan juga yang mengizinkan penyakit itu hilang. Orang sakit, orang sembuh, itu karena izin Allah dengan jabatan maha agungnya sebagai Rabb. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebut Rabbul Alamin, itu adalah jabatan tertinggi di alam semesta, milik Allah semata, ya. Rabb. Kata Rabb juga berarti sahib atau malik, pemilik. Kita kalau dalam bahasa Arab menyebut pemilik rumah, kita sebut Rabbul Bait, pemilik rumah. Bisa juga pengatur rumah. Maka kata Rabb juga berarti yang mengatur, yang mengurus. Jadi pagi ini kita dikasih hujan oleh Allah. Masa ini udah setahun lamanya kita diberi COVID oleh Allah. Bahkan ada yang sudah kena, bahkan sudah ada yang dipanggil oleh Allah. Itu disebut Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu, karena Rabb itu berarti yang memberi, yang mencipta, yang mengasihi, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya. Ya. Maka kita sering berdoa, Rabbighfirli. Ya Rabb, wahai penciptaku, wahai pengaturku, ampuni aku. Kata Rabb itu juga kita artikan ketika berdoa meminta kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, pencipta kami, pemberi kebahagiaan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu penggunaan kata Rabb. Maka ada Rabbana, Rabbighfirli wali walidayya, ya. Dan masih banyak, ya. Kalau kita cek di Quran, maka Rabb itu bagian dari Asmaul Husna, tapi tidak terhitung dalam hadis yang 99. Karena di Quran itu tidak dibatasi Asmaul Husna. Hanya hadis yang kemarin kita bahas itu yang membatasi nama Asmaul Husna. Sebenarnya itu bukan pembatasan, tapi pemberian contoh. Jadi Allah memberikan contoh, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh Asmaul Husna. Itu kata Rabb, ya. Dan yang paling mengejutkan dalam surat Shad bagian-bagian akhir, itu iblis berdoa dengan memanggil Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, penciptaku. Jadi iblis itu supaya dikabulkan oleh Allah, maka dia berdoa dengan memanggil kata Rabb. Wahai yang menciptaku, yang menghidupkanku, yang mengurus nyawaku, masa hidupku. Bima aghwaytani. Kesalahan dia adalah dia menuduh Allah dengan keburukan. Ya.
dengan apa yang telah engkau sesatkan aku, maka aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu dia meminta agar dipanjangkan umurnya. Karena dia memanggil Allah dengan nama Rabb, maka Allah terima. Allah pun jawab, sehingga terjadilah apa yang dimintanya. Kita ini kan tidak ingkar seperti iblis. Maka insya Allah kalau kita memanggil Rabb dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, doa kita juga akan mustajab. Insya Allah. Ya. Nah ini tentang Rabb. Nah maka Allah abadikanlah kata Rabb itu menjadi nama pembuka setelah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan minimal kalau Bapak Ibu mengikuti hadis Abu Hurairah bahwa setiap orang meskipun makmum mesti baca Al-Fatihah di belakang imam, maka kita minimal membaca 17 kali setiap hari. Kalau kita sholat sunatnya mungkin baru bisa sampai 50 kali, sehingga senilai dengan saat turunnya perintah untuk bermunajat, yaitu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rabb. Yang kemudian, Bapak Ibu, kata Allahumma. Ya. Dari mana kata Allahumma ini? Kita cek ternyata di Quran ada satu atau berapa ya? Saya lihat ada satu lah. Saya kira tadi tidak digunakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai doanya hamba-hambanya. Ternyata ada. Ya. Ketika ada doa tentang agar diturunkan hujan dari langit sebagai ujian dan siksaan, maka sang Nabi di situ berdoa Allahumma. Nah, Allahumma itu dari bahasa Ibrani, bahasa bahkan Aramaik. Aramaik ini bahasa yang lebih tua daripada bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, itu memanggil Allah dengan Elohim, El, ya, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran menjadi Allah. Jadi itu satu akar kata. Elohim menjadi Allahumma, ada El, itulah Allah, dan lain sebagainya. Dan ternyata kata Allah itu di dalam Al-Quran itu ribuan sekali, sangat banyak. Sangat banyak. Kalau ada Quran kita yang memberikan tanda merah ya, itu sangat banyak kata Rabb dan kata Allah. Ya hampir 2000 barangkali ya. Nah, kata Allah ini apa efeknya? Jika kata Rabb berefek sekali dalam berdoa, kata Allah itu sangat berefek sekali dalam berzikir. Makanya pembuka sholat kita memanggil Allah, Allah ya. Lalu ketika dikasih mim Allahumma atau Elohim, itu maknanya apa? Maknanya ya Allah. Wahai Allah yang maha dekat. Wahai Allah yang maha penyayang. Ya. Itulah kira-kira nama Allah. Bahkan ulama kita menjelaskan Allah itu alif lam lam ha. Ya. Ketika alifnya dihilangkan menjadi lillah, artinya milik Allah. Ketika lamnya dihilangkan, yang pertama tersisalah lahu, miliknya lah apa yang di langit dan yang di bumi. Lahu ma fis samawati wal ard. Hilangkan lam semuanya, masih ada hu. Itulah yang akan kita bahas. Huwa, dia, nya, ya. Kata ganti ketiga. Kalau di bahasa Indonesia enak sekali kita menyebut beliau. Jadi beliau itu ada pada kata huwa, sang beliau. Apa makna dia, Bapak Ibu? Ketika ada ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Biasanya kalau kata ganti murni itu ya namanya kata ganti, berarti menggantikan nama yang sudah jelas di depannya. Ternyata tidak disebutkan ayat pertamanya menyebutkan kata Allah. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayat pertamanya adalah Qul. Katakan, hai Muhammad,
huwallah, bukan Allahu huwa. Nah, maka ulama kita ahli bahasa menganggap berarti huwa, dia atau beliau, itu adalah salah satu nama yang agung, walaupun bagi kita dianggap nama kata ganti, tapi di sisi Allah itu nama yang zahir. Jadi kita bisa berdoa, Yahu, Yahu, atau Ya Man Huwa, Ya Man Huwa. Dan itu diabadikan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili, imam-imam yang lain ketika menyusun doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hizib dan maksurat-maksurat mereka. Ya. Tapi ada yang salah faham, dikira huwa itu bukanlah salah satu nama Allah, sehingga berzikir hu dianggap sebagai bid'ah. Barangkali mungkin masalah ini belum sampai kepada beliau, sehingga mereka-mereka yang menolak ini menganggap zikir dengan hu bid'ah. Ya, dulu ada seorang syekh namanya Syekh Ali Mahfuz. Syekh Ali Mahfuz ini semasa dengan Muhammad Abduh menulis kitab tentang perkara bid'ah. Karena orang banyak mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Ditulislah satu kitab judulnya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Mengenai persoalan bid'ah. Ya. Dan sampailah dia kepada zikir tentang atau menyebut nama hu, karena di Mesir itu banyak orang-orang sufi yang berzikir dengan hu atau hu Allah, ya. Apa kemudian tanggapan beliau? Disebutkanlah perdebatan panjang ulama, mulai dari yang membolehkan sampai yang melarang. Setelah dia timbang dalilnya, kekuatannya, pemahamannya, maka sampailah beliau kepada kesimpulan, wahu, zikir dengan kata yahu atau huwa, itu bukanlah bid'ah. Itu merupakan salah satu sunnah atau ajaran Al-Quran yang tersirat tapi jarang diamalkan oleh orang-orang. Ya. Apa makna huwa selain beliau atau dia? Saya kalau menyebut dia, Bapak Ibu menyebut dia, berarti orangnya tidak terlihat oleh mata fisik, tidak terdengar oleh telinga fisik, tidak bisa disentuh oleh tangan fisik. Maka dia, sang beliau itu, maha suci dari pemahaman-pemahaman indrawi, oleh asumsi-asumsi pemikiran. Huwa artinya dia yang terlepas, dia yang maha suci, dia yang maha hebat, dia yang tidak seperti dibayangkan oleh semua makhluk. Oleh karena itu, ulama kita mengatakan satu kalam yang dihikayat oleh Imam Syahrastani dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayangkan dalam pikiranmu, dia Allah berbeda dengan semua itu. Inilah makna zikir dari hu Allah atau huwa, ya, atau hu. Jadi itu bukan zikir orang kesurupan. Itu salah satu zikir yang diwariskan ulama-ulama terdahulu. Tapi ini harus diambil sanad ijazah zikirnya dari ahlinya. Jika tidak, maka saya tidak menyarankan berzikir dengan metode ini. Lalu ada kata ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu banyak ya kata ilah. Kita juga menyebut la ilaha illallah. Apa arti ilah? Tiada, pertama, makna pertamanya la ilaha, tiada yang berhak disembah. Ilah, ya, yaitu tiada yang berhak disembah, ma'bud. Tapi walah atau walih juga berarti sesuatu yang kita inginkan atau kita cintai. Maka la ilaha illallah dapat berarti tiada yang benar-benar kita inginkan, kita cintai secara hakiki, kecuali hanya Allah, sumber dari semua cinta, sumber dari semua rezeki, sumber dari semuanya. Ilah juga berarti al-maqsud, yang maha, yang paling pantas dituju, dijadikan sebagai tujuan hidup.
Nah, itulah ilah. Maka kalau kita berzikir la ilaha illallah bisa berarti tiada yang benar-benar aku tuju kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ilah ini Bapak Ibu kemudian sering kita panggil dengan ilahi. Ada kalau kita dulu belajar zikir, saya biasanya membimbing dengan kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, ilahi Tuhanku, engkaulah maksud tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamulah yang aku cari. Maka ya ilahi itu boleh dijadikan sebagai cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu ketika melafazkan ilahi, maknanya adalah Allah yang maha kita tuju, maha kita sembah. Ya. Di Indonesia sudah menjadi bahasa yang lumrah, sehingga menjadi bahasa puitis, bahasa syair, ilahi Robbi. Ya. Kalau kita ba'da sholat, kita sering baca ilahi Robbi, subhanallah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti kalau baca la ilaha illallah, Bapak Ibu, coba ambil satu makna tadi, tiada yang menciptakan aku kecuali Allah. Tiada yang aku sembah kecuali Allah. Nah, ini dimaknai. Orang kalau zikir dengan pemaknaan yang bagus, dia akan betah lama-lama dalam berzikir. Ada satu lagi sebenarnya, bahwa Allah menyebut dirinya ana dan anta. Nah, kalau namahu, la ilaha illahu, itu di Quran ternyata lebih dari 20. Ya, ada 25 atau 28 ya, nanti kita hitung. La ilaha illahu, itu banyak sekali. Kalau la ilaha illa anta, ada dari kisah Yunus, Sayyidina Yunus. Ada satu lagi, la ilaha illa ana. Nah, ini di kisah Sayyidina Musa. Jadi Allah menyebutkan dirinya dengan ana, Allah juga menyebut dirinya dalam anta. Tapi kita nggak boleh berzikir ana, atau anta. Yang boleh la ilaha illa anta. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmizi, tiadalah orang berdoa dengan la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maka sesungguhnya aku telah zalim karena lalai dalam menyembah. Nah, ini dibaca, Allah akan kabulkan hajat dan doa kita. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, sebelum masuk kepada Asmaul Husna yang disebutkan dalam hadis itu, ternyata Huwa adalah nama dari nama Allah yang indah. Bahkan bagi saya itu nama yang sangat berwibawa. Ya. Kemudian Rabb ini mencakup banyak Asmaul Husna, dan juga Allah, Allahumma, ilah, itu artinya sama. Allah yang maha dituju, disembah, yang paling berhak dikenali, dan lagi sebagainya.